pernyataan dari Refli Harun terhadap fenomena Fufufafa, karena ini juga akan menjadi pintu dari upaya kita meminta pertanggungjawaban Joko Widodo. Ingat, Rafael Alun, ya, salah satu pejabat di Dinas Pajak kalau tidak salah ya, itu terbongkar melakukan korupsi dan segala macam setelah kasus anaknya yang melakukan kejahatan. Nah, barangkali ini mirip juga begitu. Bisa jadi gitu. Jokowi akan hancur, Jokowi akan terbongkar dosa-dosanya setelah dosa Gibran. Nah, yang menarik adalah Refli Harun tidak setuju Gibran diadukan atas kasus Fufufafa. Apa maksudnya? Mari kita dengar. Jangan hanya baca judulnya aja, katanya begitu ya. Pakar hukum tata negara Refli Harun tak setuju Wapres Gibran diadukan ke penegak hukum atas kasus akun Fufufafa yang menghina Presiden terpilih Prabowo hingga berkomentar cabul terhadap artis-artis ibu kota. Menurut Refli, lebih penting menggunakan pendekatan hukum tata negara. Jadi gitu maksudnya, jangan pakai pendekatan hukum pidana, pakailah pendekatan hukum tata negara. Sehingga Gibran bisa batal dilantik pada 20 Oktober mendatang dengan klausul melakukan perbuatan tercela. Saya tidak setuju kalau kita main aduan. Yang paling penting lakukan pendekatan hukum tata negara, tidak dilantik Gibran. Selesai. That's all ya, jangan sebentar-sebentar main pidana dan lain sebagainya. Diketahui, ini cuitan Agus Fufufafa yang diduga milik Gibran ini kerap menyerang ya Prabowo dan segala macam. Maka dia bilang istrinya cerai, anaknya homo, terus mau lebaran sama siapa dan seterusnya. Itu sudah terlalu sangat banyak lah ya dibuktikan. Dan Refli Harun menyarankan untuk melakukan pendekatan dengan hukum tata negara. Bang, coba dirumuskan dengan lebih dengan bahasa yang lebih dipahami oleh rakyat. Kalau perlu kan ada class action misalkan, apa yang bisa kita perbuat nih? Apa yang bisa kita siapkan untuk menjadi bagian dari untuk menggulingkan, untuk membatalkan pelantikan Gibran di 20 Oktober nanti. Ini sudah deket nih, ini udah mau Oktober sekarang. Sekarang udah tanggal berapa tuh? Tanggal 25. Jadi yuk kita bersiap juga gitu ya. Karena kita menghadapi orang-orang yang macam ini. Ada sekarang namanya Profesor Fufufafa, Jimli Asidiki maksudnya, yang meminta publik untuk melupakan akun Kaskus Fufufafa. Sudahlah, orang lebih gitu ya. Sudahlah, itu kan masa lalu. Itu kan ketika demokrasi kita sedang rusak-rusaknya. Hei, emang sekarang sudah membaik. Dan ini persoalannya watak. Kalau sudah jadi watak, itu sulit berubah. Maka apa yang terjadi di depan itu akan sama dengan apa yang terjadi di belakang. Karena prediktor terbaik akan apa yang terjadi di masa depan, lihat saja rekam jejak. Anies Baswedan kan sering bilangnya begitu. Maka apa yang akan dilakukan oleh Fufufafa, maksud saya Gibran, di depan, dia akan melakukan hal yang sama persis ketika dia melakukannya di era 10 tahun yang lalu. Karena itu watak. Watak itu sulit sekali berubah, nyaris nggak bisa berubah. Watak menghina, tukang menghina gitu ya, watak pembohong, watak mesum, dan segala macam nggak akan berubah. Jadi kita harus korbankan satu orang demi 280 juta rakyat Indonesia. Kalau dipaksakan, yang rugi rakyat yang 280 juta. Mau? Tentu tidak. Maka ambil bagian. Oh, provokator katanya. Ya nggak apa-apa. Untuk memprovokasi, untuk membuat Indonesia lebih baik, kan bagus itu. Mobil SMK belum disebut tuh, 11.000 triliun di kantong Jokowi juga belum disebut. Ya tadi, yang kelas 3 besarnya ada yang membahas Joko Widodo, saya dengan Pak Mehmet. Ada yang kita membahas nawadosanya Jokowi ketika saya bahas dengan Pak Rizal Fadila. Ada juga yang ratusan. Masih ingatkah Anda dengan 9 janji atau nawacita Jokowi saat kampanye pemilihan presiden 2014?
Ini dia. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 3. Memperteguh kebinekaan dengan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan terpercaya. 6. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. Dan 9. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Mana yang belum dan sudah terrealisasi? Kita memastikan 5 tahun ke depan insya Allah negara kita akan lebih kuat ekonominya. Rupiah anjlok lebih dari 2%. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin telah sepakat untuk mewakafkan diri kami berdua untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berencana menggunakan dana haji sebesar 90 triliun rupiah. Untuk para petani. Petani di Lampung kesulitan mendapat pupuk urea bersubsidi. Untuk para nelayan. Teriakan solar susah secara spontan terlontar dari seorang nelayan saat Presiden Jokowi menghampiri nelayan. Untuk para guru. Guru honorer yang curhat soal gaji Rp100.000 per bulan. Untuk para buruh. Pemirsa, hari ini masa buruh berencana akan menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan iuran tapera di depan Istana Negara. Pengusaha kecil, pengusaha menengah, baik anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari ini untuk 5 tahun ke depan. Tai. Apa katanya? Tai. Tidak ada satupun yang terbukti dari janji-janjinya. Berapa barusan? 7-8 janji. Nawacitanya menjadi nawadosa. Kalau kawan-kawan dari petisi 100 sudah menyusun yang 3 besar dosa Jokowi, ada yang 9 dosa Jokowi, ada yang 100 dosa Jokowi. Sudah teramat banyak bukti data. Ini mari kita sampaikan. Kalau ada kesempatan di dunia, mari kita ikut ambil bagian untuk menuntut pertanggungjawaban Jokowi. Kalau di akhirat kan sudah pasti nanti ya. Kita bisa bersaksi atas apa yang kita alami di dunia ini. Di bawah pemerintahan rezim Jokowi. Janji nawacita Jokowi di 2014 malah jadi nawadosa. Emang dosanya Jokowi apa aja? Bentar. Ada dinasti dan oligarki politik, pelemahan institusi demokrasi, TNI di ranah sipil, runtuhnya sistem pendidikan, pelemahan KPK, kegagalan menangani pelanggaran HAM berat. Bentar. Banyak banget. Syok aku dengernya. Emang ada berapa sih? Majalah Tempo mencatat ada 18 dosa yang dibuat pemerintahan Jokowi selama 2 periode. Beberapa udah aku sebut. Ada lagi soal mempersempit ruang kebebasan sipil sampai maksain pembangunan IKN. Lengkapnya di majalah Tempo. Wow, banyak juga. Bahas salah satunya deh. Yang paling aku penasaran sih soal dinasti dan oligarki politik. Awalnya tuh kalau kamu ingat di tahun 2021 ada ide perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi mendekati pemilu 2024 manuver perpanjangan masa jabatan presiden menyurut. Nah di sini nih. Kenapa? Kalau kamu sadar, sebelum upaya perpanjangan masa jabatan itu, Jokowi udah memupuk dinasti politik. Tahu dong kalau anak Jokowi, Gibran maju jadi wali kota Solo di Pilkada 2020, terus terpilih jadi wali kota Solo. Oh iya, ingat-ingat. Gak cuma Gibran gak sih? Menantu Jokowi Bobi Nasution juga jadi wali kota Medan kan? Betul, dan masih ada lagi keluarga Jokowi di pemerintahan. Adik ipar Jokowi, Anwar Usman, kan jadi hakim MK. Terus ada juga 1 sepupu di PT BNI dan 2 keponakan Jokowi di PT Pertamina dan anak usaha Pertamina. Banyak banget, dan aku baru ingat. Anak bungsu Jokowi Kaisang Pangarep kan jadi ketum PSI kan ya? Tapi kan Gibran udah mengundurkan diri jadi wali kota Solo. Yap, Kaisang jadi ketum PSI padahal baru 2 hari dapat kartu anggota partai. Kalau soal Gibran, sekarang udah jadi wakil presiden terpilih. Nanti tuh tanggal 20 Oktober dilantik jadi wakil presiden. Oh gitu, kalau aku pikir-pikir, kita kan baru bahas 1 dosa ya. Kata kamu tadi ada 18. Wah, ini sih aku jadi penasaran mau baca dosa Jokowi yang lain. Kalau gitu, pinjam dong majalahnya. Akan saya wakafkan diri saya, pret. Sampai mau habis masa jabatan Jokowi semuanya tak terbukti. Yang ada anak-anak Mulyono yang melenggang jadi cawapres sama ketum partai, satu lagi calon gubernur. Buat para buzzer RP, coba disimak dulu videonya sebelum komen. Nggak akan, dia tidak bisa membaca komen, dia bisanya berkomen dan dibayar, kan begitu.
Kalau ngebacot emang juaranya deh, tiada tandingannya. Watak pembohong 2 periode. Karena ada di Konoha, jadinya bisa saja dia menjadi 3 periode kalau kitanya tidak berhati-hati. Keren pidatonya.